Selamat pagi teman-teman, saya Yolanda. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning dengan ID 23019399720. Oke, hari ini saya akan membawakan presentasi perihal apa yang kita bisa lakukan sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia terhadap bangsa Indonesia, khususnya sebagai BINUSian. Nah, teman-teman, sebelum memulai presentasi, saya akan share screen dulu. Oke. Hari ini yang saya angkat adalah tentang pencemaran lingkungan. Teman-teman mungkin tahu bahwa saat ini Indonesia sudah mendapat julukan sebagai negara kedua kontributor sampah plastik terbesar di dunia. Nah, ini yang menggelitik saya untuk mencari ide apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Nah, dengan data bahwa Indonesia itu 2019 saja sudah menghasilkan 67 juta ton sampah plastik dan 60 juta ton sampah dan 15%-nya adalah berupa sampah plastik. Dan dari data Sustainable Waste Indonesia sendiri, ternyata hanya 10% dari sampah plastik tersebut yang didaur ulang. Tetapi 50%-nya lagi itu hanya berakhir di tempat pembuangan akhir saja atau mengonggrok di TPA. Nah, ini yang terlintas di saya bagaimana kita bisa berbuat sesuatu dengan ide-ide kreatif tapi juga cukup menghasilkan sehingga bisa memotivasi kita. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Saya yakin beberapa dari rekan-rekan sudah melakukan beberapa inisiatif terkait dengan lingkungan hidup. Contohnya, sudah melakukan pemilahan sampah di rumah, baik yang berupa kertas, gelas, plastik, metal, ataupun sampah organik yang bisa kemudian jadi pupuk. Dan juga mungkin di beberapa kelompok masyarakat, kita juga sudah melakukan namanya trust fashion. Ada yang berupa dijadikan misalnya kembali ke bahan baju, dan juga ada juga yang menjadi contohnya tas atau hasil karya lainnya. Nah, trust transformation ini menurut saya sangat baik sekali inisiatifnya. Namun lagi-lagi ketika kita hendak mempromosikan barang ini, daya belinya nggak terlalu tinggi, sehingga paling memanfaatkan pameran, kemudian hanya pembeli-pembeli yang tertentu yang mau menggunakan hasta karya ini. Jadi menurut saya sebagai pelakunya kurang menarik, kurang termotivasi, sehingga perlu dicari lagi ide yang lebih out of the box. Setelah melakukan beberapa pencarian di internet, inisiatif-inisiatif terkait dengan sampah plastik ini, saya tertarik dengan Eco Paving Block. Mungkin teman-teman tahu, paving block adalah salah satu pengganti aspal untuk penggunaannya di trotoar maupun di jalan. Nah, kenapa Eco Paving Block yang saya pilih? Karena menurut saya kebutuhannya banyak dan prosesnya mudah. Yang saya temukan dari beberapa link di internet bahwa ternyata prosesnya itu hanya cukup plastik sampah ini dicuci dan kemudian dikeringkan, kemudian dipanaskan hingga dia menjadi cairan. Setelah menjadi cairan, dia harus dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan yang sudah tersedia. Mudahnya lagi, ketika kita melakukan daur ulang sampah plastik ini, kita tidak perlu memilah si sampah plastik berdasarkan jenis plastiknya. Mungkin di beberapa industri daur ulang lainnya, misalnya mau menjadikan sampah plastik itu menjadi bahan baku plastik lainnya, itu harus dipilah antara jenis plastik HD, PPE, dan lain-lain. Tetapi untuk proses paving block ini enggak. Dia langsung sampah plastik ini dicuci, dikeringkan, dipanaskan menjadi cair, dan kemudian dicetak. Bisa dilakukan manual,
dengan pemanasan sendiri atau dengan menggunakan mesin. Saat ini udah ada beberapa mesin pemanasan sampah plastik. Nah, kemudian hasilnya dari si paving block ini sangat menarik, bisa menggantikan yang sekarang ada di pasaran yang berbahan baku semen dan pasir. Dan setelah saya mencari data juga bahwa peluang pasar eco paving block ini cukup bisa kompetitif dengan pasaran yang ada. Saat ini eco paving block itu bisa dijual rata-rata di angka 100.000 sampai 120.000 meter persegi. Sedangkan yang reguler atau paving block biasa yang berbahan dasar pasir itu sekitar 180.000 per meter persegi. Tentunya dengan source atau dengan sumber sampah plastik yang banyak, mudah dicari, bagi pelaku bisnis ini tidak sulit untuk mencarinya. Dan harga bahan bakunya pun sangat murah. Namun ketika dijual ke dalam pasar, dia bisa dijual dengan harga yang cukup menarik bagi pelaku bisnis sehingga bisa menghasilkan profit dan tentunya bisa memotivasi si pelaku pembuatan paving block ini jadi lebih antusias, lebih termotivasi bahwa ada hasil yang dilakukan selain misinya dalam berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, teman-teman, untuk lebih detailnya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, tetapi menurut saya ide untuk membuat eco paving block ini bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, terutama dalam pengolahan sampah plastik. Demikian dari saya, terima kasih.